Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Citra Astari, Sarjana Farmasi Magister Sains, salah satu dosen tetap di program studi farmasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu obat herbal. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery, Interaction, dan Assessment atau yang disingkat DIA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu obat herbal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah farmakognosi, farmakologi toksikologi 1, farmakologi toksikologi 2, dan farmakologi toksikologi 3. Mata kuliah obat herbal mengkaji sejarah perkembangan obat herbal, pengertian obat herbal, masa depan obat herbal, sumber-sumber bahan baku obat herbal, pengolahan bahan baku, CPOTB, pengembangan obat herbal, hingga penggunaan berbagai obat herbal untuk penanganan disfungsi sistem organ. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami aspek-aspek standarisasi obat alam dalam upaya menegakkan reproduksibilitas khasiat dan keamanan pemakaian. Kegunaan mata kuliah obat herbal yaitu ahli farmasi dapat mengetahui cara produksi obat herbal yang sesuai CPOTB serta mengetahui cara-cara pengembangan dan rasionalisasi obat herbal. Seperti contoh, daun gamal yang selama ini pemanfaatannya masih sangat terbatas pada bidang perkebunan dan pertanian saja, namun ternyata memiliki senyawa aktif sekunder sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan luka dan infeksi atau sebagai desinfektan dari bahan alam. Hal ini sesuai dengan profil lulusan yaitu praktisi farmasi industri dan peneliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, maka saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, kemudian CPMK menurunkan sub-CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi, diantaranya yaitu praktisi farmasi industri dan peneliti. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Untuk sikap terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk keterampilan umum terdiri dari yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk keterampilan khusus terdiri dari yang pertama, mampu melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma dan etika kefarmasian. Yang kedua, mampu memproduksi obat dari tanaman menjadi produk berupa kosmetika, jamu, dan obat herbal terstandar. Dan yang terakhir, untuk pengetahuan terdiri dari
Yang pertama, mampu menguasai berbagai macam zat aktif, struktur kimia, indikasi, efek samping, dan interaksinya yang bersumber dari tanaman serta hewan, baik di darat maupun di laut, yang dapat berfungsi sebagai obat, senyawa berkhasiat yang ada di dalamnya, dan memberikan efek farmakologis. Yang kedua, mampu mengaplikasikan berbagai macam metode ekstraksi, cara pelaksanaan uji toksisitas, uji preklinis dan uji klinis, serta mengetahui regulasi yang mengaturnya. Dari sub CPMK kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan sebutan sub CPMK yang dibagi menjadi 5 bagian. CPMK pertama mampu mengemukakan sejarah perkembangan obat herbal, masa depan obat herbal. Yang kedua, mampu menelaah sumber-sumber bahan baku obat herbal. Yang ketiga, mampu menelaah pengolahan obat herbal sebagai bahan obat baku herbal. Yang keempat, mampu mengemukakan cara produksi obat herbal yang sesuai CPOTB. Dan yang kelima, mampu mengemukakan cara-cara pengembangan dan rasionalisasi obat herbal untuk pengembangannya. Selanjutnya, dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK tersebut terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan obat herbal, pengertian obat herbal, dasar hukum obat herbal, dan masa depan obat herbal. Yang kedua, standarisasi bahan baku obat herbal. Yang ketiga, sumber-sumber bahan baku obat herbal. Yang keempat, cara produksi obat herbal sesuai CPOTB. Dan yang kelima, pengembangan obat herbal meliputi tahap penelitian bahan baku dan tahap pengembangan sediaan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning. Sistem SCL merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. SCL itu sendiri terdiri dari yang pertama, interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, think pair share, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema tertentu kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, based case study dengan cara mengambil berbagai kasus. Dan yang keempat, project based cooperative learning. Sebagai contoh, mahasiswa dilakukan untuk melakukan uji aktivitas antibakteri tanaman yang berasal dari daerah mereka yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga diketahui apakah memberikan efek pengobatan atau tidak. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau sering disingkat DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah obat herbal yang baru saja saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.
Siap. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan ya. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita memulai dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua. Terus wajahnya juga saya lihat cerah-cerah semua ya, secerah cuaca hari ini. Oke? Masya Allah. Baik, selanjutnya saya cuma sekedar mengingatkan ke teman-teman sekalian sudah mengisi presensi? Sudah. Oke, terus materinya sudah diunduh di LMS? Sudah. Oke, presensinya diisi di pertemuan keberapa? Ya, hari ini kita masuk pertemuan ketiga ya, dan ingat presensi di LMS saya cuman beri kesempatan waktu 10 menit ya. Lebih dari itu absensinya ditutup atau presensinya ditutup. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita brainstorming dulu untuk merefleksikan materi yang sudah kita terima sebelumnya ya. Masih ada yang ingat dengan definisi obat herbal? Ya, silahkan Tri. Obat herbal atau herbal medicament didefinisikan sebagai suatu sediaan atau bahan baku yang berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Oke, setuju dengan jawabannya Tri atau ada yang mau menambahkan? Setuju. Oke, tepat sekali ya. Jadi itu tadi definisi obat herbal yang sudah kita jelaskan kemarin. Semoga itu bisa dipahami juga dengan materi-materi yang sebelumnya sudah saya bagikan ke teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi sumber-sumber obat herbal ya, saya kembali mau mengingatkan tentang pembagian dari obat herbal tersebut. Jadi sebelum kita tahu obat herbal itu sumbernya, bahan bakunya dari mana saja sih ya. Jadi kita harus tahu dulu pembagian obat herbal itu apa saja. Oke, sebelumnya yang perlu diketahui, herbal tradisional itu dapat dikategorikan sebagai obat yang aman apabila telah diteliti ya. Jadi kalau belum diteliti tidak bisa dikatakan aman dulu ya. Setelah diteliti, dilakukan penelitian dalam waktu yang panjang, sudah uji klinis, sudah uji juga praklinis, baru bisa dikatakan obat ini aman atau bisa diedarkan. Setelah itu juga obatnya sudah masuk di BPOM. Setelah itu dia bisa menjadi 3 jenis pengobatan herbal, apakah dia jamu, ya, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Ya, jadi obat herbal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada apa tadi? Jamu. Jamu. Yang kedua ada obat herbal terstandar. Yang ketiga ada fitofarmaka. Oke. Untuk jamu sendiri dikatakan jamu apabila dia sudah melalui uji empiris atau dibuktikan secara empiris. Kemudian sudah digunakan secara turun-temurun. Kemudian dia juga sudah memenuhi persyaratan mutu. Oke. Kemudian sudah ada juga penelitian ilmiah tentang bukti-bukti mengenai khasiatnya. Oke. Jadi sudah dikatakan aman karena sudah melalui penelitian ilmiah, terus khasiatnya juga sudah diklaim secara empiris dan juga sudah memenuhi persyaratan mutu. Itu untuk jamu. Oke. Selanjutnya untuk obat herbal terstandar ya. Obat herbal terstandar itu obat yang berbahan alam yang telah diuji juga secara ilmiah. Bedanya dengan jamu apa? Dia sudah melalui uji praklinik ya, menggunakan hewan uji. Kemudian yang diuji itu apa saja? Ada khasiatnya, ada manfaatnya, dan uji bahan baku. Kemudian ada juga kriterianya. Dia dikatakan obat herbal terstandar apabila dia juga sudah aman ya, karena sudah melalui uji praklinik. Kemudian khasiatnya juga sudah dibuktikan secara ilmiah. Kemudian bahan baku yang digunakan telah mengalami standarisasi dan juga telah memenuhi persyaratan mutu ya. Jadi bedanya tadi dengan jamu, dengan OHT apa? OHT sudah melalui uji praklinik ya. Oke. Next, fitofarmaka ya.
Jadi fitofarmaka itu obat yang berbahan dasar alam juga dan sudah diuji keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan sudah melalui uji klinis ya. Jadi dua ujinya kalau untuk fitofarmaka, praklinis dan uji klinis pada manusia. Serta bahan baku dan produknya itu sudah terstandarisasi melalui persyaratan yang berlaku ya. Jadi sudah ada syarat-syarat yang terpenuhi. Terus uji yang dijalankan itu ada dua, uji praklinik pada hewan coba dan uji klinik pada manusia. Syaratnya juga ada, seperti jamu dan obat herbal terstandar tadi. Untuk fitofarmaka syaratnya yang pertama khasiatnya telah dibuktikan secara klinik ya. Terus menggunakan bahan baku yang standar dan sama jamu dan obat herbal terstandar tadi, memenuhi persyaratan mutu ya. Jadi itu. Jadi sudah jelas ketiga perbedaannya tadi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sumber-sumber bahan baku obat herbal ya. Saya sudah membagikan materinya di LMS ya. Materinya sudah diunduhkan? Sudah. Oke, sekarang saya yang tanya, siapa yang sudah baca tentang sumber-sumber bahan baku obat herbal? Oke, silakan Karina. Sumber-sumber bahan baku obat herbal itu apa saja? Jadi sumber-sumber bahan baku obat herbal itu yang pertama terdiri dari Simplicia nabati, yaitu Simplicia yang berupa tanaman utuh bagian tanaman atau eksudat tanaman. Yang kedua itu Simplicia hewan, yaitu Simplicia yang berupa hewan atau bagian zat-zat hewan yang berguna dan belum berupa zat kimia murni. Dan yang ketiga itu Simplicia pelikan atau mineral, yaitu Simplicia yang berupa pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara tertentu dan belum berupa zat kimia. Nice, bagus sekali jawabannya ya, jelas sekali kalau sumber-sumber bahan baku obat herbal itu ada 3 ya, ini dia. Yang pertama ada dari sumber nabati ya. Sumber nabati itu artinya dari tanaman ya, baik itu berupa tanaman utuh dari daun sampai ke akar. Bagian tanaman, entah itu daunnya, entah itu akarnya saja, entah itu batangnya saja, atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman maksudnya di sini ekstrak dari tanaman. Seperti yang sudah kalian lalui dalam praktikum farmakognosi kemarin, kita sudah ekstraksi beberapa jenis tanaman, entah itu ekstrak etanolnya kah atau ekstrak lainnya yang kita ambil dari tanaman tersebut ya. Yang jelas apapun itu kalau bahan bakunya dari herbal, itu disebutnya sebagai Simplicia nabati ya. Jadi eksudat itu isi sel yang keluar ya, yang keluar dari tanaman atau isi sel yang dikeluarkan dari suatu tanaman dengan cara tertentu dan belum berupa zat kimia ya, jadi masih berupa ekstrak. Oke. Yang kedua ada dari Simplicia pelikan atau mineral. Jadi Simplicia yang berupa pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah ya dengan cara tertentu dan belum berupa zat kimia. Oke. Terus yang ketiga ada Simplicia hewani. Simplicia hewani ini Simplicia yang berupa atau berasal dari hewan atau bagian-bagian zat hewan yang terkandung dalam hewan tersebut yang berguna dan juga belum berupa zat kimia murni ya. Jadi semuanya ini belum berupa zat kimia murni ya, masih bagian dari tanaman ataupun ekstraknya. Oke. Jadi pengolahan obat herbal itu sebenarnya sederhana sekali. Kita juga di rumah sebenarnya sudah bisa mengolah tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu menjadi obat herbal ya. Makanya di dalam keluarga biasanya atau di sekitar rumah kita dibuatkan tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Jadi kalau sedikit-sedikit sakit jangan langsung cari obat ya, tapi manfaatkan dulu tanaman-tanaman yang ada di sekitar untuk bisa kita jadikan obat tradisional ya, karena kita sendiri sudah bisa mengolahnya. Oke, yang pertama ya, pada saat kita temukan tanamannya yang kita mau jadikan obat herbal, kita identifikasi dulu tanamannya ya. Ini tanamannya dia khasiatnya apa sih? Setelah kita tahu baru kita cari literatur yang mendukung ya. Seperti di perkuliahan sebelumnya di biologi sel dan molekuler, kita klasifikasikan dulu tanamannya supaya kita tahu dengan jelas, karena biasanya ada tanaman yang mirip ya. Jangan sampai tanaman yang mirip ini kita anggap obat padahal dia racun. Oke? Jadi kita klasifikasikan dulu tanamannya itu ya, seperti kemarin yang sudah kita pelajari di bioselmol, kita klasifikasikan dari kerajaannya, kemudian divisi, kelasnya, ordo, famili, genus, dan masuk ke spesies. Oke.
Oke, setelah itu kita masuk ke waktu pemetikan dan pengumpulan. Jadi tidak boleh sembarang ya. Pada saat kita sudah temukan tanamannya, terus kita tahu kita mau gunakan, jangan asal petik saja, jangan langsung ambil saja. Tapi harus ada waktu-waktu atau cara-cara atau teknik tersendiri. Yang masih ingat di mata kuliah farmakognosi, cara pemetikan atau pengumpulan? Siapa? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Rifki. Jadi, waktu pemetikan dan pengumpulan herbal yang baik ialah umumnya daun yang sering digunakan sebagai obat herbal ialah sewaktu tanaman berbunga dan buahnya belum masak. Sedangkan buah dan bijinya didapatkan ketika telah masak. Sementara itu, bunga dipetik ketika sudah mekar sempurna dan jenis rimpang, akar, dan umbi diambil saat tumbuhan telah selesai pertumbuhannya. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi itu kemarin makanya kita kenapa kalau mau melewati obat herbal itu harus kuliah farmakognosi dulu, farmakologi toksikologi 1, 2, dan 3 dulu, karena semua sangat berkaitan ya. Jadi sudah kita lalui kemarin di farmakognosi itu dalam memetik dan mengumpulkan tanaman herbal harus menggunakan teknik tertentu ya. Kemudian tujuannya apa? Agar terjaga kualitasnya ya. Terus zat aktifnya juga di dalam tidak rusak ya, karena salah dalam pemetikan dan pengumpulan tanamannya ya. Kemudian jadi seperti tadi yang jelaskan oleh Rifki, kalau kita mau petik daun itu pada saat daunnya itu tanamannya itu masih berbunga dan juga buahnya belum matang. Terus untuk buah dan bijinya ketika buahnya itu sudah masak di pohon ya. Kemudian untuk bunganya dipetik ketika sudah mekar ya. Dan untuk jenis rimpang, akar, dan juga umbi-umbian diambil setelah tumbuhan telah selesai masa pertumbuhannya. Jadi kalau pertumbuhan tanamannya belum sempurna, rimpangnya atau akarnya itu tidak bisa diolah dulu ya. Berarti tanamannya itu belum sempurna ya, dan zat aktifnya juga belum terbentuk secara baik. Oke, next. Nah, setelah kita petik, kita sortir ya. Karena jangan sampai kita ambil semua daun, dia ikut, daun tuanya ikut, daun mudanya ikut ya, daun yang digigit ulatnya juga ikut ya. Makanya kita adakan penyortiran dulu. Jadi penyortiran ini dilakukan agar mendapatkan simplisia secara homogen ya. Ukurannya sama, tingkat kematangannya sama, dan juga lain-lain ya. Kenapa harus sama? Supaya zat aktif atau kandungan kimia yang ada di dalam tanaman itu juga kuantitasnya sama dan kualitasnya sama. Oke, tidak berbeda. Oke. Setelah itu kita cuci, masuk ke tahap pencucian ya. Jadi jangan habis dipetik, disortir langsung diolah jadi obat herbal, tapi harus melalui proses pencucian dulu. Gunanya supaya apa? Supaya mikroba, patogen ya, terus juga ada kapang-kapang, kamir, dan pencemar lainnya itu bisa hilang dengan cara dicuci. Jadi simplisianya itu lebih segar. Oke, dan bisa diproses menjadi jamu. Biasakan jamu itu langsung setelah dicuci langsung diolah ya, diseduh air panas dan segala macam. Oke, next. Kita masuk ke tahap pengeringan. Setelah dicuci bersih, kita keringkan nih. Tapi pengeringannya juga tidak sembarang. Ada tanaman-tanaman yang bisa dikeringkan langsung oleh cahaya matahari ya, sama ada yang tidak boleh terkena langsung sinar matahari ya. Jadi kemudian ada juga yang menggunakan oven ya, tapi ovennya itu suhunya harus disesuaikan. Kemudian kadar air yang dipersyaratkan adalah 10% ya, sehingga kenapa harus 10%? Supaya tidak terjadi pembusukan yang diakibatkan oleh jamur dan bakteri. Oke. Setelah tadi kita sudah tahu pembagian obat herbal ya, terus kita masuk ke sumber-sumbernya apa saja, dari mana saja, terus kita masuk ke pemilihan sampelnya, kemudian sekarang kita masuk ke teknik pengolahan ya. Yang pertama, obat herbal atau tanaman-tanaman yang kita peroleh itu untuk dijadikan obat herbal bisa kita olah dengan cara direbus ya. Tapi ingat, perhatikan syaratnya. Pada saat kita merebus obat herbal itu pakailah wadah yang anti karat ya, jangan pakai panci-panci besi ya, yang berbahan dasar tanah liat atau kaca. Oke. Sedangkan yang terbuat dari besi itu tidak disarankan karena efeknya dapat membahayakan tubuh. Karena apa? Dia bisa menimbulkan endapan dan juga terbentuknya racun
akibat terjadinya reaksi kimia antara obat herbal dengan bahan panci yang kita gunakan apabila terbuat dari besi. Oke? Jadi normalnya perebusan terhadap tanaman herbal itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan senyawa-senyawa aktif dari simplicianya ke dalam air. Makanya pada saat perebusan itu biasanya ada takarannya, umpamanya dari 4 gelas menjadi 2 gelas ya, supaya zat-zat aktif atau senyawa aktif dari simplicianya itu bisa masuk ke dalam atau diserap ke dalam air. Oke, itu teknik yang pertama nih, yang merebus. Kemudian yang kedua, kita masuk ke teknik menyeduh ya. Biasa ada yang kita kenal di pasaran beredar kayak teh-teh herbal ya. Itu dengan cara diseduh. Jadi biasanya dia sudah pakai kertas saring ya. Jadi tinggal kita seduh dengan air panas dan senyawa-senyawa aktifnya itu akan keluar dengan sendirinya ya. Jadi tidak perlu dimasak lagi, cukup diseduh saja. Jadi tujuan penyeduhan ini apa? Obat herbal agar senyawa aktif dari tanaman herbal juga sama berpindah ke dalam air. Jadi setelah herbal itu dingin maka dapat segera dinikmati. Selagi hangat juga boleh. Ini saya tampilkan salah satu penelitian saya yang saya lakukan. Ini bisa jadi sumber inspirasi kalian jika kelak mau menyusun skripsi atau artikel ilmiah. Saya ambilnya itu uji daya hambat ekstrak daun gamal atau Glyceridia rhizophyllum jejun terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. Jadi jangan anggap tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar kita itu tidak bisa kita manfaatkan. Kalau mau cari tahu kita bisa uji dulu ya. Oke. Nah di sini pada saat saya menggunakan daun gamal, kita juga lakukan seperti tadi yang saya jelaskan. Kita adakan penyiapan sampel dulu, ya. Kita ambil tanaman gamalnya dulu, dipilih dulu daunnya sesuai ukurannya, ya. Terus kemudian juga kita lakukannya itu kita ambil dengan cara memetik langsung daun yang berwarna hijau, ya. Setelah itu kita lakukan sortasi basah untuk membersihkan simplicia dari benda-benda asing dari luar dan memisahkan bagian tanaman dari yang tidak diinginkan. Jadi kalau masih ada batang-batangnya atau bunganya yang menempel, kita singkirkan karena kita cuman memang butuh hanya daunnya saja. Kemudian tanaman gamalnya itu kita rajang atau potong-potong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditimbang, kemudian diekstraksi dan dilakukan uji. Ya, seperti itu. Ini bisa menjadi inspirasi kalian kalau kelak mau menyusun skripsi atau artikel ilmiah. Oke? Oke. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Materinya jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah ya kalau jelas. Oke, itu tadi materi yang saya sampaikan. Jadi intinya rangkuman pertemuan kita hari ini ya, di pertemuan sumber-sumber bahan baku herbal ini yang saya harapkan kalian itu bisa lebih paham sekarang. Ya, obat herbal itu jenisnya apa saja, sumbernya dari mana saja, cara pengolahannya seperti apa saja, ya. Sekarang kalian sudah lebih paham, semoga karena sudah melalui perkuliahan ini. Terus setelah perkuliahan ini, kita juga nanti saya harapkan bisa membentuk kelompok, ya, untuk diberikan tugas kelompok. Saya ingin kalian mencari contoh-contoh atau jenis-jenis obat herbal yang mengandung ketiga bahan baku sumber obat herbal tadi. Ya, pilih salah satunya saja yang sekarang sudah beredar di pasaran. Ya. Setelah itu nanti kalian bisa buat dalam bentuk persentase atau PowerPoint. Nanti next insya Allah minggu depan kita sajikan per kelompok, ya. Oke, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya. Saya harap pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan insya Allah ketemu lagi di minggu depan, ya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.